Nah, ini juga ada keluarga kecil yang sebenarnya bisa dibilang punya rutinitas tidak biasa. Biasanya kan sibuk dengan kesibukan syuting dan lain sebagainya, apalagi bisnisnya semakin melebar kemana-mana. Tapi sekarang mereka punya waktu tersendiri untuk malam mingguan loh pemirsa. Nah, biasanya orang malam mingguan cari makan ya, cari tontonan, cari hiburan yang lain. Tapi bagi Felicia, Angelista dan juga Hiro mengajak keluarga kecilnya ini untuk beribadah. Waduh. Dan mereka mau mengajarkan kepada anaknya nih kalau beribadah itu harus yang khusyuk. Gak boleh main handphone ya kan. Harus benar-benar fokus dan itu justru adalah momen di mana kebersamaan keluarga terjalin. Keren banget. Dan juga ada berita seputaran Karina Nabila ya, yang katanya dulu waktu hamil dan melahirkan sempat mengalami baby blues. Walaupun saya sendiri nggak tahu sampai hari ini baby blues itu apa. Bukan bayi warna biru ya? Bukan ya, tapi lebih ke rasa yang sedih, blue, karena dia melahirkan seorang bayi dan merasa, aduh gimana nih hidup aku nih sekarang sebagai seorang ibu. Tapi ternyata moment gitu ya? Panic moment, tapi ternyata Karina Nadila mengatakan momen itu sudah lewat karena yang penting adalah kebersamaan dengan teman-temannya. Nah, penasaran seperti apa? Ini dia untuk Anda. Jadi orang tua dari dua anak menggemaskan dan berparas cantik jelita, Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito punya rutinitas baru di malam minggu. Bukan lagi kencan seperti dulu saat mereka masih menjadi pasangan kekasih atau masih berdua sebelum dikaruniai buah hati. Agenda malam minggu Feli Hito kini mulai mengenalkan anak-anak dengan kegiatan ibadah. Untuk kali pertama, Feli dan Hito memboyong dua anak mereka ke gereja untuk beribadah bersama. Repot sudah pasti, tapi ada keseruan tersendiri. Setidaknya lewat cara ini, Feli dan Hito bisa mengenalkan anak-anak ke jalan Tuhan sejak dini. Baru pertama kali justru bawa anak-anak, karena di sini kan gereja tempat Hito bertumbuh ya, maksudnya kakak-kakak dan teman-temannya dia waktu dia pelayanan bareng gitu, jadi kita bawa anak-anak ikut gitu. Cuma nggak apa-apa sih, kita ngebiasain mereka berdua ikut gitu, terus karena kan kita juga di rumah ada komsel, kita ngebiasain biar mereka berdua tuh benar-benar dari kecilnya tuh tumbuhnya memang udah di apa ya, udah terbiasa ya di lingkungan yang memang beribadah gitu. Meski belum mengerti sepenuhnya, tapi anak-anak terutama yang pertama mulai perlihatkan ketertarikan soal keyakinan. Dengan dunia kanak-kanak, si sulung disebut Feli sudah hafal lagu rohani. Bahkan sudah bisa request sendiri lagu yang ingin dinyanyikan. Jika tak beribadah ke gereja, maka ada ibadah rutin yang dilakukan di rumah mereka. Dan selama beribadah, Feli Hito punya satu aturan, bahwa anak-anak tak boleh memegang gawai sama sekali. Dia udah bisa nyanyi lagu rohani full, udah bisa request maunya lagu itu, udah bisa doa. Kan kita ngebiasain kalau kita mau pergi, mereka mau sekolah, kita tumpang tangan. Nah sama kalau kita mau kerja, mereka berdua yang tumpang tangan ke kita doain gitu. Harus dijaga benar-benar tuh adenya, karena adenya tuh masih suka yang lompat-lompat, lari gimana. Kalau kakaknya tuh udah bisa dikasih pengertian, kayak misalnya duduk manis, lagi ibadah, duduk gitu. Terus kita juga nggak pernah ngebiasain mereka main handphone kalau misalnya lagi di ibadah atau apa, kayak dengerin gitu. Atau mereka sekolah minggu, kalau enggak ya mereka kalau misalnya emang kayak kepagian karena mereka tidur ya udah, tapi nggak pernah kita biasain di tempat ibadah pegang handphone gitu. Bahagianya keluarga Feli Hito yang kini sibuk membekali anak-anak dengan urusan spiritual kian sempurna ketika mereka punya tempat bernaung yang sangat nyaman. Rumah Feli dan Hito yang baru saja direnovasi menghadirkan kenyamanan terutama untuk anak-anak tercinta. Sebagai wujud syukur atas pencapaian ini, Feli unggah momen haru perjalanan karirnya bersama sang suami. Dari tinggal di rumah orang tua dan belum bermandikan uang, hingga sekarang bisa punya rumah impian. Cerita ini tentang rumah impian Felito, part Felicia. Dimulai dari kamar kecil Pinku dan juga rumah orang tua Hito, tempat Hito bertumbuh dari bayi. Aku memulai karirku sejak aku kelas 3 SMA. Sambil persiapan ujian nasional, aku syuting beberapa judul series dan sinetron. Puji Tuhan, Tuhan mampukan. Dari sini pun aku sudah mulai menabung untuk bisa membeli rumah. 2019 mulai ngurus pernikahan. Tapi sebelum nikah juga dari hasil kerja keras Hito, dari hasil dia menabung, dia juga bisa membeli rumahnya sendiri yang dia siapkan untuk menjadi rumah keluarga kecil Felito. Setelah menikah dan berkeluarga, kita semakin semangat untuk terus bekerja. Dan pastinya nomor satu tetap mengandalkan Tuhan di segala sesuatunya. Kita berproses dan bertumbuh bersama. Sampai akhirnya kita bisa pindah ke rumah Hito, Felicia, Bible, dan Zevanya. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dan doa yang kalian beri untuk keluarga kami. Kami berharap agar rumah ini bisa menjadi rumah
rumah yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan pastinya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi nambahin yang udah ada di renov gitu. Berarti alasan sendiri kakak untuk renov apa sih? Iya, karena buat kenyamanan keluarga pastinya. Biar karena apa ya, kita kan mau kasih space yang lebih enak buat anak-anak lah. Nah, puji Tuhan ada berkatnya. Jadi kita maksudnya biar berkatnya itu kita alihin untuk kita fokusin untuk bikin rumah gitu. Sukacita, Feli dan Hito menjalani peran sebagai orang tua.